Suara jelas teman-teman semua? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Video yang masih off silahkan di-on-kan dulu ya. Video yang masih off, teman-teman semua silahkan di-on-kan terlebih dahulu. Mari kita buka dulu perkuliahan kita pada malam hari ini dan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali di Zoom meeting untuk perkuliahan riset operasi di hari ini, hari Rabu tanggal 5 Mei 2021. Kita hari ini sudah masuk ke pertemuan 12 teman-teman semua, pertemuan 13 ya. Ini pertemuan kita yang terakhir sebelum kita break untuk Hari Raya Idul Fitri ya. Sesuai di kalender akademik itu libur untuk Hari Raya dimulai tanggal 10 sampai tanggal 22 dan akan masuk kembali di tanggal 24 Mei. Nah, tanggal 24 Mei itu kita lanjut lagi perkuliahan ya, pertemuan ke-14 dan perkuliahan terakhir itu di pertemuan 15. Kemudian kita langsung masuk ke ujian akhir semester di bulan Juni insya Allah. Oke, ya itu informasinya ya. Materi malam hari ini itu singkat saja teman-teman karena slide-nya nggak terlalu banyak ya. Jadi saya sudah sampaikan di grup bahwa malam ini tidak terlalu lama, jadi yang terlambat banget masuknya maka akan resiko ya ketinggalan kuis gitu. Kita langsung aja ke materi malam hari ini yaitu pengenalan dalam forecasting. Bab 9 ya, pengenalan forecasting. Nanti setelah libur selesai, kita akan lanjut masih di materi forecasting. Saya akan praktekkan bagaimana cara forecasting menggunakan aplikasi POM QM. Kalau di semester 8 itu juga ada ya, materi forecasting di mata kuliah riset pasar, tapi saya prakteknya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sesuaikan kalau yang semester 4 saya pakai aplikasinya yang POM-QM. Oke, kita langsung aja ke materinya ya. Yang akan kita pelajari pada malam hari ini kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama definisi daripada forecasting itu sendiri. Kemudian tujuan dan fungsi dari forecasting, kemudian jenis-jenis forecasting. Jadi yang pertama kita akan pelajari dulu apa itu definisi dari forecasting. Kemudian apa tujuan dan fungsi daripada forecasting. Lalu jenis-jenis forecasting itu ada apa saja. Nah, teman-teman mungkin tahu yang namanya ramalan ya. Biasanya kalau kita nonton televisi, kita pasti misalkan lihat berita ya. Nah, di situ biasanya dalam berita itu ada segmen ramalan cuaca ya. Nah, ramalan cuaca berarti ya, meramalkan cuaca yang akan terjadi pada periode tertentu. Misalkan cuaca 2 hari yang akan datang, gitu. Cuaca di hari esok. Gitu. Nah, semuanya itu disebut dengan forecasting. Forecasting itu berarti meramal atau memperkirakan. Mungkin pilihan katanya kurang tepat kalau ramalan. Ramalan itu biasanya lebih identik ke dukun. Mungkin kata yang lebih tepat adalah perkiraan atau prediksi cuaca. Nah, dalam forecasting, ya, definisinya adalah kegiatan yang tujuannya untuk meramalkan atau memperkirakan, ya, atau memprediksi segala hal yang terkait dengan apa saja. Misalkan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri dan usaha. Kalau saya potong definisinya, ya, sampai pada kalimat di sini.
Jadi definisi forecasting itu secara umum ya, tanpa kita kaitkan dengan hal ekonomi, dia akan berhenti sampai sini. Forecasting atau perkiraan adalah kegiatan yang bertujuan ya, untuk meramalkan atau memprediksi segala hal. Kalau saya potong sampai kalimat ini berarti definisi forecasting secara umum. Jadi forecasting kalau secara umum itu adalah kegiatan yang tujuannya untuk meramalkan atau memprediksi segala hal. Kalau kita kaitkan dengan kegiatan ekonomi, maka akan ada kalimat sambungannya seperti ini. Jadi forecasting dalam kegiatan ekonomi dan bisnis berarti perkiraan yang kegiatannya bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha. Nah, itu berarti forecasting dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Nah, apa kegunaan dari perkiraan atau forecasting ini? Kegunaannya oleh perusahaan, ya, dalam perusahaan itu pasti ada pihak manajemen. Ya. Itu gunanya adalah untuk membuat perencanaan terkait dengan kegiatan usaha dalam beberapa periode yang akan datang atau periode sebelumnya. Jadi sangat penting bagi perusahaan itu kalau mereka punya perencanaan yang baik, ya misalkan bagaimana meningkatkan penjualan di masa pandemi, maka dilakukanlah yang namanya forecasting ya, atau peramalan. Bagaimana kita bisa meningkatkan volume penjualan ya, di tengah kondisi yang tidak pasti. Bagaimana kita bisa membaca tren konsumen, situasi pasar, pergerakan harga di masa yang akan datang. Misalkan seperti itu. Jadi di masa yang akan datang itu teman-teman tidak ada yang kepastian yang bisa didapat. Tapi kita bisa mengukur dengan menggunakan prediksi dan tentunya beberapa indikator yang dipakai. Nah, akan berbeda apabila peramalan itu tidak memiliki indikasi atau indikator yang digunakan. Ya, itu berarti lebih kepada spekulasi. Jadi berbeda antara forecasting dan spekulasi. Forecasting jelas prediksi yang menggunakan data. Sedangkan spekulasi hanya berdasarkan intuisi atau perasaan. Itu definisi forecasting. Nah, tujuan dan fungsi dari forecasting itu apa? Kita bahas fungsinya dulu. Pada bagian definisi tadi sudah disinggung sedikit ya. Fungsi atau kegunaan dari forecasting itu terutama untuk manajemen dalam perusahaan ya, untuk menyusun perencanaan bagi kegiatan operasional perusahaan yang akan datang atau pada periode tertentu. Sedangkan fungsi forecasting ya, itu akan terlihat pada saat pengambilan keputusan. Kenapa? Karena keputusan yang baik ya, dalam forecasting itu adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi ya, pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Jadi sebelumnya misalkan ya, ada kebijakan yang dituangkan dalam sebuah SOP misalkan. Ya, kita ambil contoh misalkan untuk mengatur disiplin karyawan di kantor. Kemudian dibuatlah peraturan atau SOP. SOP itu adalah salah satu buah dari perencanaan dalam manajemen tersebut. Kemudian diambil keputusan. Berdasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi di saat keputusan itu dilaksanakan. Misalkan SOP tentang disiplin karyawan itu sudah dibuat, kemudian bagaimana nanti pelaksanaannya? Apa yang akan terjadi saat pelaksanaan terhadap SOP tersebut? Apakah nanti akan ada karyawan yang malah disiplin kerjanya tambah buruk atau ada karyawan yang disiplin kerjanya meningkat? Perusahaan tentu menginginkan bahwa prediksi mereka yaitu
disiplin karyawan itu terus meningkat dengan diberlakukannya SOP tentang disiplin karyawan. Nah, itu salah satu contoh kegunaan dari forecasting. Ya, jadi keputusan yang baik itu adalah didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Karena pada dasarnya teman-teman ya, keputusan itu bisa dituangkan dulu. Tapi nanti yang akan jadi permasalahan adalah apa yang akan terjadi pada saat keputusan itu dilaksanakan atau dieksekusi gitu. Itu menurut Ginting tahun 2007. Nah, sedangkan forecasting atau perkiraan itu memiliki 3 tujuan ya menurut Heiser dan Render di tahun 2009. Tujuan yang pertama adalah untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu. Jadi forecasting itu bisa mengkaji apa saja sih kebijakan perusahaan yang sudah berlalu ya di masa yang lampau. Terus apa yang sudah berlaku di saat ini. Jadi garis waktunya itu ya, misalkan ada kebijakan perusahaan di masa yang lampau itu masih berlaku atau berjalan di saat ini gitu. Kemudian ada kebijakan yang sudah tidak relevan lagi kemudian diganti dan berlaku di saat ini. Kemudian itu nanti akan berpengaruh ke masa yang akan datang. Maka dilihat sejauh mana pengaruh kebijakan tersebut di masa yang akan datang. Kemudian untuk memperkirakan ya, forecasting tujuan yang kedua diperlukan karena adanya yang namanya time lag atau delay. Time lag atau delay itu maksudnya adalah saat kebijakan itu sudah dirumuskan dalam SOP, kemudian SOP itu nggak langsung ditetapkan dieksekusi di hari yang sama gitu. Pasti nanti akan ada jeda di situ. Kenapa ada jeda, Pak? Karena biar seluruh elemen dalam perusahaan itu tidak kaget. Kita ambil contoh misalkan ya, kalau orang-orang DPR itu kalau mau membuat suatu kebijakan, mereka bikin dulu perencanaan tentang kebijakan tersebut. Mereka cari dasar-dasar hukumnya, kemudian kalau sudah terkumpul mereka tuangkan dalam RUU gitu. Ya. Nah, antara RUU dengan pengesahan RUU-nya itu rancangan undang-undang kemudian nanti disahkan menjadi undang-undang itu ada jeda waktu. Nah, jeda waktunya itu disebut dengan time lag atau delay. Seberapa lama time lag-nya itu terjadi? Nah, forecasting bisa memprediksi hal tersebut. Tentunya dengan melihat indikator-indikator yang terkait ya, kondisi-kondisi yang terkait dengan kebijakan tersebut. Jadi sebuah kebijakan itu dituangkan dulu dalam sebuah ketetapan ya. Jadi nggak langsung dieksekusi gitu. Dikasih jeda. Jedanya itu disebut dengan time lag atau delay. Semakin lama time lag, maka akan semakin lama dalam implementasi kebijakannya tersebut. Nah, tentunya ya, yang diharapkan adalah semakin cepat tapi harus tepat sasaran. Bukan semakin cepat tapi asal-asalan tuh nggak bagus juga. Kemudian tujuan yang ketiga dari forecasting atau perkiraan. Forecasting itu merupakan dasar sebagai penyusunan bisnis pada suatu perusahaan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Artinya kalau kita punya sebuah usaha, kemudian kita menyusun perencanaannya tersebut, nah kita harus bisa memperkirakan apa saja sih hal-hal yang terkait dengan bisnis tersebut. Misalkan kita pengen buka laundry sepatu gitu ya. Nah, apa yang melekat dalam bisnis laundry sepatu tersebut? Siapa sasaran konsumennya nanti? Misalkan mahasiswa yang ngekos gitu. Ya.
siapa market yang paling potensial untuk menerima jasa laundry sepatu ini. Jadi penyusunan perencanaan bisnisnya disusun dengan baik di situ ya. Kemudian kita mengenali siapa kompetitor kita, apa kekuatan dalam bisnis tersebut, apa kelemahan dalam bisnis tersebut, dan apa ancaman dan peluang yang akan ditimbulkan. Nah, itu 3 tujuan forecasting. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya lanjut ke segmen yang terakhir. Tonton, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjutkan ke jenis-jenis dari forecasting. Secara umum ya, forecasting itu ada 4 jenisnya. Yang pertama, forecasting berdasarkan waktu atau perkiraan berdasarkan waktu. Terus yang kedua, perkiraan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasional di masa depan. Yang ketiga adalah perkiraan berdasarkan jenis data yang disusun. Dan yang keempat, forecasting atau perkiraan berdasarkan sifat penyusunnya. Setiap kategori setiap macam forecasting ini dibagi lagi menjadi beberapa ya. Misalkan perkiraan berdasarkan waktu dibagi menjadi 3. Ada yang jangka panjang. Jangka panjang itu biasanya mencakup waktu lebih dari 18 bulan. 18 bulan itu berarti sekitar 1,5 tahun berarti ya. Contohnya apa? Ya, misalkan kita ingin investasi dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Investasi itu kan kita berarti menanamkan modal kita di situ. Misalkan ada teman kita punya usaha kopi ya, punya kafe misalkan, terus dalam rentang 2 tahun tuh kafenya rame, terus dia pengen ekspansi bisnisnya tersebut. Tapi dia kekurangan modal. Nah, kita sebagai teman misalkan diajak ya, untuk menjadi investor di kafenya tersebut. Dengan kita akan mendapatkan bagi hasil dari modal yang kita tanamkan dalam tempo misalkan 2 tahun. Nah, berarti perkiraan yang akan kita lakukan nanti itu disebutnya perkiraan jangka panjang. Nah, modal yang ditanamkan tidak melulu misalkan ya dalam bentuk uang. Bisa jadi kita memberikan peralatan atau tanah, gedung, misalkan seperti itu. Nah, kalau di bursa saham itu berbeda jelas teman-teman ya. Kita misalkan kita berinvestasi di Bank BCA misalkan, kita beli sahamnya dalam jangka yang panjang misalkan 3 tahun. Biasanya untuk investasi permodalan itu ya, perkiraan yang digunakan adalah perkiraan jangka panjang. Nah, perkiraannya itu bentuknya seperti apa? Ya, kita akan menghitung misalkan kita tadi ingin investasi di usaha kafe milik teman kita, ya. Kita investasi misalkan 100 juta. Kemudian kita lihat potensi growth-nya dari kafe tersebut. Misalkan dari berapa sih kemampuan kafe tersebut menghasilkan laba dalam 1 tahun. Misalkan. Omsetnya mencapai berapa. Terus perputaran antara labanya terhadap modalnya itu seberapa cepat. Gitu. Kemudian dia punya utang nggak? Misalkan. Apakah utangnya itu melebihi nilai aset lancarnya atau tidak. Itu teman-teman sudah pelajari itu di ini ya, sudah dapat mata kuliah itu. Apa namanya? Anggaran perusahaan. Sudah. Oh, bukan anggaran perusahaan ya, apa? Analisis laporan keuangan. Teman-teman udah dapat mata kuliah itu belum? Sudah, Pak. Nah, itu kan ada belajar tentang rasio ya. Kalau suatu bisnis itu bisa memutarkan modalnya, ya, misalkan lebih dari 20% dalam 1 tahun, berarti itu salah satu indikator ya, bahwa bisnis tersebut
bisa layak kita untuk berinvestasi di dalamnya. Tapi jelas ya, penilaiannya tidak hanya tentang satu rasio itu saja, tapi akan ada beberapa rasio yang lain. Kemudian ada perkiraan jangka menengah, ini cakupan waktunya 3 sampai 18 bulan. Contohnya misalkan perencanaan penjualan. Biasanya penjualan diukur misalkan 1 tahun. Nah, ini bagi tim-tim marketing yang sambil kuliah di SDIE itu biasanya kepala marketingnya pasti menekankan ya, dalam 1 tahun target harus sampai sekian misalkan. Itu pasti ya, kepala marketingnya kalau dia berbicara sedemikian rupa, dia pasti punya perkiraan tentang hal tersebut. Kemudian perencanaan produksi dan perencanaan tenaga kerja yang sifatnya tidak tetap. Kemudian perkiraan yang ketiga ada perkiraan jangka pendek, ya ini kurang dari 3 bulan atau kurang dari 1 tahun lah bisa kita sebut ya. Contohnya adalah misalkan ada developer perumahan ya, dia mau buka perumahan di lahan yang misalkan luasnya 0,5 hektar. Nah, untuk bisa bangun perumahan tersebut ya, dalam tempo 1 tahun atau dalam tempo 6 bulan, maka dia harus ya menyiapkan misalkan material bangunannya, terus tenaga kerjanya ya. Itu harus dia siapkan. Misalkan dia membuat perencanaan pembelian material. Setiap berapa periode waktu dia akan beli material tersebut. Nah, kenapa? Ya, pembelian material itu harus direncanakan dalam jangka pendek. Karena kayak gini teman-teman. Kalau developer tuh bangun perumahan dan rumahnya itu banyak. Misalkan ada, ya kita anggaplah 100 unit rumah. Itu materialnya dalam waktu kurang 3 bulan pasti akan habis gitu. Nah, kalau tidak diatur material itu, tidak ada perencanaan kapan beli, kapan digunakan, maka pembangunan perumahan itu akan terbengkalai pasti. Kemudian penjadwalan kerja, misalkan tukangnya itu kapan dia harus kerja. Gitu. Sistem pekerjaannya seperti apa? Apakah dibayar borongan, apakah dibayar harian? Kemudian karyawan yang ditugaskan di lapangan, itu ada penugasannya. Nah, jadi perkiraan jangka pendek itu banyak terkait dengan kegiatan development ya, pengembangan. Salah satu contohnya adalah membuat komplek perumahan gitu. Nanti kan ada RAB segala macam kan di situ. Ada rencana, anggaran, biaya. Karena developer pasti keluar modal besar ya buat bangun perumahan tersebut gitu. Apalagi perumahan subsidi misalkan. Yang menarik adalah di macam perkiraan yang kedua ini, yaitu perkiraan yang terkait dengan fungsi perencanaan operasional di masa yang akan datang. Dibagi jadi 3 juga, yang pertama ada perkiraan ekonomi. Ini menjelaskan siklus bisnis atau siklus ekonomi ya secara umum dengan memprediksi tingkat inflasi, kemudian ketersediaan uang, kemudian dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, kemudian daya beli konsumen. Nah, ini masuk dalam masuk dalam perkiraan atau forecasting ekonomi. Jadi si developer perumahan tadi kalau dia ingin membangun kompleks hunian ya, itu pasti dia akan memperkirakan juga ya tentang kondisi ekonomi yang sedang berjalan di saat ini, kemudian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia akan prediksi misalkan berapa sih tingkat inflasi yang sudah terjadi dan yang akan ditetapkan nanti itu berapa. Kemudian ketersediaan uang yang berputar di mereka untuk permodalan ada berapa. Dan berapa dana yang dibutuhkan untuk membangun kompleks tersebut. Yang menarik itu ada di sini ya, perkiraan teknologi dan perkiraan tentang permintaan. Karena ini saling terkait kalau menurut saya. Perkiraan teknologi itu misalkan, ya dia memperhatikan tingkat kemajuan teknologi
yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik. Saya stop sampai kalimat sini ya. Jadi dalam perkiraan teknologi itu memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik. Saya ambil contoh. Teman-teman di sini sering pakai ojek online nggak? Sering, Pak. Sering ya. Oke. Dulu sebelum ada ojek online tuh pakai apa biasanya? Kayak becak, apa ojek konvensional? Kayak kita ambil aja misalkan ojek lokal lah ya di tempat kita gitu. Walaupun beberapa dari ojek ini dia ada yang nggak punya aplikasi gitu. Tapi kita ambil saja salah satu ojek lokal yang punya aplikasi sendiri ya, yang punya startup sendiri. Pernahkah kita membayangkan bahwa apa namanya kemajuan teknologi ya, itu menghadirkan sebuah produk baru yang menarik. Salah satunya tadi ojek online itu. Pernahkah kita membayangkan sebelumnya gitu? Kalau kita pengen pesan sesuatu ya kita tinggal buka saja aplikasinya, terus kita order ya, makanan, kemudian kita bayar. Mungkin kita nggak pernah terbayang sebelumnya tentang hal tersebut. Kemudian Gojek ya itu lahir karena kondisi apa ya kemacetan yang mungkin di Jabodetabek yang sudah tidak terkendali. Kemudian Mas Nadiem ya, memiliki inovasi bahwa kenapa ya untuk kita harus memesan ojek itu kita harus ke pangkalan dulu. Gitu. Kenapa nggak langsung dari perangkat? Dan itu adalah salah satu buah dari tingkat kemajuan teknologi. Itu salah satu produknya ya. Saya kasih produk yang lain. Pernahkah teman-teman itu membayangkan bahwa hari ini kalau kita pengen buka rekening bank, kita nggak perlu datang ke bank lagi. Percaya nggak? Teman-teman sudah pernah nyoba nggak buka rekening tanpa harus ke bank? Belum, Pak. Belum pernah, oke. Ya. Sekarang ya, apalagi di masa pandemi, itu kan semua kegiatan yang tatap muka itu dibatasi. Ya. Nah, jauh sebelum itu, beberapa perbankan tuh udah memikirkan bagaimana caranya ya, calon nasabah kalau mau buka rekening itu mereka nggak harus datang ke kantor. Dan administrasi fisiknya itu disederhanakan melalui digital. Saya ambil contoh misalkan. Misalkan ada bank BTPN. Teman-teman tahu produk Genius? Saya nggak promosi di sini ya. Teman-teman tahu produk Genius? Yang iklannya Agung Hapsah tuh. Tahu-tahu, Pak. Nah, oke. Nah, Genius itu adalah salah satu produk dari Bank BTPN. Ya. Itu adalah buah dari teknologi. Jadi perbankan sekarang itu udah mulai beralih ke digitalisasi. Ya. Mungkin pelopornya untuk yang saya kurang tahu ya, tapi yang saya tahu itu yang bisa buka rekening melalui online pertama kali itu adalah Bank BCA. Ini yang saya tahu ya. Nah, kemudian disusul sama BTPN, ya, dia punya program Genius, ya. Ada aplikasi Genius, terus kita bisa buka rekening tabungan di situ tanpa kita harus ke Bank BTPN. Coba bayangin. Ya, di Sampit ini nggak ada Bank BTPN. Ada ya Bank BTPN. Ada ya.
Ada Pak. Oh ya, saya kira nggak ada. Mau BTPN syariah yang nggak ada. Coba kita bayangkan ya, kita hanya perlu KTP, SIM mungkin ya, sama NPWP. Dan kita nanti akan divalidasi secara online melalui video call. Udah rekening jadi, kita tinggal tunggu kartu debitnya datang dikirimin. Dan itu adalah sesuatu yang ajaib kalau menurut saya. Kita nggak harus ke bank lagi sekarang, dan mungkin ya beberapa tahun yang akan datang, itu para teller ataupun CS itu udah nggak ada lagi yang stay di front gitu. Karena semuanya akan didigitalisasi gitu. Dan hal itu tentu saja yang menjadi keuntungan bagi perusahaan. Kenapa? Ya, karena mereka nggak harus menggaji beberapa karyawan lagi gitu. Dan itu menjadi pemangkas biaya. Itu adalah efek dari teknologi tersebut. Nah sekarang kita bisa bayar apa aja ya, misalkan nih. Sekarang kan ada QRIS tuh. Jadi kalau kita punya aplikasi money kayak link aja, Gojek, OVO, dan kita misalkan belanja di Indomaret ya, kita bayar pakai cashless, nggak pakai uang kas fisik. Ya itu kan bisa sekarang. Nah, hal tersebut juga tidak hal-hal yang mengejutkan gitu ya. Kenapa? Karena ada digitalisasi dalam hal keuangan. Salah satunya adalah munculnya produk dari e-money. Dan orang lebih fleksibel dalam urusan bayar-membayar. Walaupun top up saldonya misalkan masih pakai uang fisik gitu ya. Tapi itu adalah salah satu buah dari perkiraan teknologi gitu. Bahkan sampai Zoom meeting yang kita pakai sekarang ini pun ya kita nggak pernah tahu ini booming gitu. Dulu Zoom meeting ini ratingnya jelek teman-temannya, kalau pengen tahu aja di Google Play Store itu ratingnya cuma 3,7. Nah, saat pandemi itu orang rame-rame pakai Zoom. Nggak ada yang bisa membayangkan bahwa meeting conference dalam 100 anggota itu bisa dilakukan secara virtual gitu. Dan itu kan menghemat waktu dan biaya. Nah, itu adalah salah satu perkiraan dari teknologi. Kemudian terkait perkiraan permintaan, nah ini berhubungan dengan perkiraan teknologi. Contohnya, apa sih yang dimaksud perkiraan dalam permintaan? Yaitu ya, proyeksi atau perkiraan permintaan untuk produk atau ya saya garis bawah di sini untuk sebuah produk atau layanan yang ada dalam suatu perusahaan. Perkiraan ini juga disebut perkiraan penjualan yang bisa mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan. Tapi saya potong sampai kalimat sini saja. Dalam perkiraan permintaan, itu dia memproyeksi permintaan untuk produk atau layanan yang melekat pada produk tersebut, yang ada dalam satu perusahaan itu. Misalkan ya, Bank BTPN itu kenapa dia meluncurkan Genius? Oke. Dan siapa sih sasarannya ya dari aplikasi Genius itu? Genius itu mulai booming saat awal-awal pandemi ya. Kemudian banyak yang pakai Genius. Nah, itu siapa sasaran potensial marketnya? Misalkan ada sekumpulan mayoritas misalkan ya anak-anak milenial gitu, yang mereka tuh nggak seneng ribet. Jadi Bank BTPN itu menghasilkan sebuah produk digital atau layanan digital yang ditujukan kepada market, yang dimana dalam market tersebut ya kita anggap ya misalkan kaum milenial yang ngerti teknologi gitu, yang lebih mengerti tentang teknologi, dan mereka ini orang yang nggak mau ribet gitu. Ribet itu dalam artian kalau mereka pengen buka rekening bank yang cepat
tanpa ngantri, tanpa harus ke bank. Gitu. Maka Genius itu cocok. Gitu. Kenapa cocok? Karena nggak harus ke bank, nggak harus ngantri. Cukup punya KTP, SIM, sama NPWP saja. Udah. Verifikasi secara online. Nah, itu adalah salah satu perkiraan permintaan. Artinya Bank BTPN itu sudah memperkirakan nanti permintaan dari para calon nasabah itu akan bergeser. Kalau mereka nggak ngikutin teknologi, Bank BTPN itu bisa bangkrut. Karena perusahaan itu kan pada intinya selalu dituntut untuk berinovasi, dan layanan Genius itu adalah salah satu inovasi dari Bank BTPN. Itu contoh, teman-teman. Nah, saya juga pakai bank lain, tapi saya nggak nemui aplikasi yang hampir mirip seperti Genius. Mungkin tampilannya aja yang berubah sedikit ya, tapi fungsinya nggak seperti Genius itu. Nah, kemudian ya, contoh yang selanjutnya, dalam proyeksi permintaan dalam sebuah layanan. Sekarang di provider juga berlaku demikian, teman-teman. Yang saya tahu Telkomsel ya, itu juga sudah memperlakukan hal yang demikian. Teman-teman tahu produk Bayu, tulisannya kayak gini. Teman-teman tahu ini ya pasti. Pernah lihat ini enggak? Pernah, Pak. Pernah ya. Bayu ini adalah salah satu produk digital dari Telkomsel ya. Nah, kenapa Bayu itu dikeluarin dan siapa sih potensial marketnya? Potensial market dari Bayu itu adalah sama seperti Genius tadi. Ya para kaum milenial yang nggak pengen ribet. Nah di Bayu, kalau kita download aplikasi Bayu, kita bisa pilih nomor sesuka hati kita. Kita pilih nomor sesuka hati kita, terus kita isi pulsa sesuka hati kita isi paket data sesuka hati kita. Terus kita tinggal bayar ya, untuk nomor tersebut, dan kartu akan dikirimkan ya, ke tempat tinggal kita. Gitu. Nah itu adalah salah satu layanan yang berevolusi ya. Kalau dulu kita mungkin kalau pengen beli kartu perdana ya, dan nomornya nggak sesuai misalkan dengan keinginan kita, karena ada beberapa konsumen tuh yang senang nomornya tuh nomor cantik gitu dan dia bisa dapat harga murah. Jadi dengan hadirnya Bayu itu mengcover keinginan beberapa konsumen yang demikian gitu. Jadi itu adalah perkiraan dalam permintaan yang juga terkait dengan teknologi. Jadi nanti akan ada banyak hal teman-teman dalam contoh perkiraan ini, karena yang menurut saya yang ini yang paling menarik gitu. Karena memang terkait langsung dengan apa yang kita rasakan di sekitar kita pada hari ini. Nah, kemudian perkiraan yang jenis macam yang ketiga adalah berdasarkan jenis data yang disusun. Itu cuma ada dua ya. Perkiraan kualitatif ini berdasarkan opini dari para ahli. Nah, misalkan tentang laporan keuangan itu nanti akan diaudit, ya. Maka dalam laporan keuangan tersebut akan ada opini dari auditor. Itu biasanya adalah perkiraan yang bersifat kualitatif. Atau laporan penjualan itu berdasarkan hasil audit penjualan, nanti akan ada opini di situ. Kemudian ada perkiraan yang sifatnya kuantitatif. Ini berdasarkan atas data yang bersifat angka. Misalkan data penjualan pada masa lalu. Berarti yang ditampilkan adalah angka-angka penjualan. Yang berdasarkan sifat penyusunannya. Ada yang perkiraannya disebutnya subjektif. Ini hanya didasarkan oleh perasaan atau intuisi dari orang yang menyusun. Subjektif itu berarti menilainya tuh berdasarkan person per person gitu. Hanya berdasarkan perasaan atau intuisi saja.
dari yang menyusunnya. Nah, kalau perkiraan objektif ini didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu, hari ini, ataupun di masa yang akan datang, menggunakan teknik dan metode-metode dalam analisa data. Jadi itu tadi jenis-jenis dalam forecasting. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Cukup jelas ya. Jadi yang paling menarik dari materi ini adalah pada forecasting di bagian forecasting teknologi ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita screenshot dulu teman-teman ya. Yang tadi satu HP berdua, tolong tampil di dalam layoutnya di situ ya. Oke, jangan ada yang berbicara karena kalau ada yang ngomong pasti layoutnya akan kepindah. Oke, kita hitung ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, nice. Nah, saya harapkan videonya masih on, teman-teman ya. Jangan ada yang off, kecuali yang izin saja. Bentar, ada yang baru masuk lagi nih. Aduh. Nah, kita ulang lagi screenshotnya ya. Kita ulang lagi, karena saya ini baru masuk lagi. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Oke, dah. Kita langsung aja ke quiz. Soalnya cuma ada 5 ya. Satu soal nilainya 20. Soal 1. Next. Next. Next.
Soal terakhir. Oke, sudah menjawab semua ya? Sudah, Pak. Oke, teman-teman koreksi saja dengan jujur, yang salah disalahkan, yang benar kasih poin 20. Total nilainya soal yang benar dikalikan dengan 20. Ini jawabannya. Oke, sudah menilai semua ya? Sudah dikoreksi. Kita setoran dulu. Yang kemarin-kemarin nggak masuk ya, mohon maaf nilainya nggak ada. 0. Ibu Heni berapa? 100, Pak. Ahmad Mujahid. 100, Pak. Mas Yuri. 80, Pak. Muhammad Firdaus, kuis yang kemarin berapa? Saya lupa input di sini. Kemarin di cek loh. Oh ya, nanti saya cek ya. Yang hari ini berapa? Ya, Pak. Yang hari ini berapa? 80, Pak. 80. Siska. 80. Siska berapa Siska? 100. Nofri. 100, Pak. Norvaneti. 80, Pak. Nur Wahid Ramadan. 100, Pak. Syifa Aryani. 100, Pak. Ahmad Junaidi. 100, Pak. Hilda Febrianti. 100, Pak. Anita, ada Anita? Anita nggak hadir. Waalaikumsalam. Devita Sari. 100, Pak. Aniko Rahman. 100, Pak. Astri Yana Dewi. 100, Pak. Jessica Femi Agustin. 80, Pak. Mas Taufan. 100, Pak. Riana. Berapa? 100, Pak. Terus. Leni Saputri. 100, Pak. Ayu Fitriani. Pak. 100. Sabta Nurdin. 80, Pak. Rodatul Jannah yang minggu kemarin berapa? 100, Pak. 100 ya. Yang hari ini 100. terus Rindiani Andini. 100, Pak. Melania Jenny. 100, Pak. Muhammad Azhar. 80, Pak. Danira Raihani. 100, Pak. Ridhoni Saputra. 80, Pak. Aldianto. 100, Pak. Roli. 100, Pak.
Tara Cynthia, 100 Pak. Anika Aulia, 100 Pak. Wahyu Rizwanur, 100 Pak. Seni Melanda, 100 Pak. Yoga Agung Siswanto, 80 Pak. Abdul Rahman, 100 Pak. Oke. Nilainya ada. Ibu Dora, 80 Pak. Nilai apa? Mas izin ya, Luis nggak bisa nyusul. Eko Julia Indrianto, 80 Pak. Bi Bagusti, 100 Pak. Wahyudi Rahmat, 100 Pak. Riko Rajaya, 80 Pak. Fianur, 60 Pak. 60 apa 80? 6. 60. Tita Asika Triani, 80 Pak. Hilal Tegar, 100 Pak. Helda Sarita Dewi, 100 Pak. Ansa Reda, 80 Pak. Nelly sakit. Nah, ini ya, udah. Oke. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya. Jadi sebelum kita break untuk Hari Raya Idul Fitri, saya ucapkan dulu ya pada teman-teman semua, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri, tetap semangat untuk sisa puasa Ramadan yang masih ada ya. Semoga teman-teman bisa menikmati Hari Raya Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Pesan saya cuma satu, meneruskan dari pemerintah ya, jangan mudik teman-teman ya, jaga kesehatan masing-masing dan jaga kesehatan sanak keluarga di kampungnya ya. Jadi ya mau apa lagi ya, kalau memang sudah seperti itu. Tadi saya barusan baca berita kemarin Sekda membolehkan mudik lokal, sekarang kata Satgasnya nggak boleh. Jadi ya udahlah, nggak usah terpengaruh dengan berita tersebut. Teman-teman cukup jalankan aja prokes sebaik mungkin ya, supaya teman-teman terhindar dari wabah COVID-19. Ya, semoga teman-teman sehat semuanya ya, sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri ya, dan sesudahnya juga tetap sehat. Terima kasih. Mari kita akhiri dan baca Alhamdulillah. 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 Terima kasih teman-teman semua atas waktu dan perhatiannya ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.